Halo, jumpa lagi adik-adik. Wah, senang sekali Kak Andri bisa kembali menyapa adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat dan semangat selalu ya. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa kalau yang hari Minggu bangunnya pagi-pagi? Wah, hebat. Iya, kita hari Minggu bangun pagi-pagi untuk bersiap-siap sekolah minggu dan tentunya untuk menyapa Tuhan Yesus. Yuk, kakak mau ajak adik-adik semua memuji nama Tuhan. Pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dan berkat-Mu kepada kami semua. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk memuji nama-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memancarkan sinar kasih-Nya untuk kakak, juga untuk adik-adik semua. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Kita harus menjadi terang dan terus menjaganya tetap menyala. Oleh karena itu, mari kita menjadi terang bagi sesama kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecil ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Adik-adik, Tuhan yang Maha Kasih dapat menolong dan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia selalu berada dekat kita dan Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan
Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Iya adik-adik, begitu dalamnya kasih Tuhan kepada kita semua. Maka Tuhan berjanji dan mau menggenapi janjinya. Apa yang Tuhan janjikan dan bagaimana Tuhan menggenapi janjinya? Ayo Kak Esther, segera ceritakan kepada adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik Kak Esther mau tanya nih. Dari tadi Kak Esther dengar kata janji, janji, janji diucapkan secara berulang-ulang. Sebenarnya apa sih makna dari kata janji? Ada yang tahu? Ya, janji adalah ucapan yang harus ditepati di kemudian hari. Wah, siapa di sini yang pernah membuat janji? Adik-adik pasti pernah ya. Contohnya, aku janji mau makan sayur, mah. Wah, aku janji deh mau rajin belajar supaya nilaiku bagus. Atau, Mama, aku janji mau bantuin Mama di rumah. Wah, masih banyak lagi pasti janji yang pernah adik-adik buat ya. Atau Mama Papa pernah berjanji juga? Pasti pernah juga. Contohnya, Papa janji nih nanti kalau libur sekolah kita jalan-jalan ya. Atau Mama janji nanti kalau kamu bantuin Mama menyapu di rumah, Mama bikinin kue yang enak. Wah, setiap kita pasti pernah berbuat janji adik-adik. Nah, ternyata Tuhan Yesus pernah berjanji juga loh adik-adik. Janji Tuhan apa ya? Cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1-8. Jadi saat itu setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus menampakkan diri secara berulang-ulang. Dan setelah 40 hari sejak kebangkitannya, Tuhan Yesus pun naik ke surga. Wah, murid-muridnya bagaimana ya adik-adik? Sedih? Takut? Khawatir? Ya, mereka merasakan itu adik-adik. Kenapa? Karena selama ini para murid selalu bersama dengan Yesus kemanapun mereka pergi. Para murid menjadi sangat khawatir bagaimana mereka harus melanjutkan karya Yesus di dunia kalau tidak ada Yesus di samping mereka. Para murid sangat tahu bahwa akan banyak menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di dunia ini. Namun adik-adik ternyata Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penolong. Siapakah dia? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atas para murid dan akan memampukan mereka melaksanakan tugas sebagai saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong untuk para murid. Sehingga sekalipun Tuhan Yesus tidak bersama dengan para murid, mereka tidak sendirian lagi. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus meminta para murid untuk bersabar dan juga menunggu sampai Roh Kudus datang.
Nah, itulah yang akan dilakukan oleh para murid adik-adik. Mereka menunggu sampai Roh Kudus diberikan. Dalam penantian inilah, para murid belajar untuk percaya dan terus berharap akan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti ditepati. Roh Kudus pasti akan datang. Barang siapa tetap setia dan terus berharap, pasti memperoleh pengenapan janji Tuhan. Nah, adik-adik, seperti para murid yang setia menantikan Roh Kudus, maka kita sebagai anak Tuhan juga harus percaya dan juga setia menantikan pengenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi, kita tidak perlu takut jika kita harus melakukan sesuatu sendirian. Kita tidak ada teman, kita punya Tuhan yang selalu menemani dan juga menyertai kita. Bagaimana caranya supaya kita dikuatkan? Dengan cara berdoa. Berdoa minta pertolongan Tuhan untuk memberikan kemampuan buat adik-adik, dan juga adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan adik-adik dan akan selalu menepati janjinya. Yuk kita mau percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika melalui cerita hari ini kami semakin belajar tentang janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus bagi para murid, yang selalu menemani para murid, sehingga menjadi penolong dan juga penghibur bagi mereka. Kami pun percaya Tuhan bahwa janji penyertaan Tuhan kepada kami adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh Tuhan boleh berikan buat kami. Kami akan selalu yakin percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan selalu menepati janjinya. Adik-adik harus percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan, iya dan amin. Yuk adik-adik, mari kita percaya pada janji Tuhan. Kita pujikan dengan semangat pujian, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya pada Tuhan Yesus. Percaya saja, percaya saja, percaya pada Tuhan Yesus. Percaya saja, percaya saja, percaya pada janji Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya pada janji Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita akan membuat aktivitas sekolah minggu. Kali ini kelas besar dan kelas kecil sama ya aktivitasnya. Kita akan membuat kalung dari sedotan plastik. Jadi bahan-bahan yang disiapkan ada sedotan plastik, lalu ada benang atau bisa juga tali yang kecil, gunting, dan siapkan juga kertas. Nanti kertas ini akan kita gambar bentuk hati seperti ini. Lalu di dalamnya nanti kita beri tulisan Tuhan bersamaku. Oke, lalu nanti kita gunting, kita beri lubang di sini, kita beri tali untuk supaya nanti bisa digantung, disatukan bersama sedotan plastiknya. Caranya bagaimana? Yuk kita sama-sama akan membuat. Oke adik-adik, mari kita mulai membuat kalungnya. Pertama-tama, sedotan kita potong kecil-kecil seperti ini. Seperti ini ya, kira-kira panjangnya 0,5 senti. Begitu juga gambar berbentuk hati ini sudah kita potong, dan di dalam gambar hati ini ada tulisan Tuhan bersamaku.
Karena punya kakak, kertas kartonnya ini berwarna putih, jadi kakak mau warnai. Tapi kalau misal adik-adik mempunyai kertas yang sudah berwarna juga bisa digunakan. Jadi seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya nanti kita beri lubang, lalu kita beri pita atau kita beri tali. Oke, sekarang kita akan mulai merangkai sedotan dan gambar berbentuk hati ini. Kita akan menggunakan benang. Benang ini panjangnya bisa disesuaikan dengan keinginan adik-adik. Bisa 50 cm atau lebih. Kita akan mulai ya. Kita masukkan ke talinya. Jadi nanti letak gambar hati ini ada di tengah-tengah. Nah, setelah masuk, lalu kita lanjutkan dengan memasukkan sedotan. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan dengan sedotan yang lainnya seperti ini. Terus kita lakukan sampai seluruh benang terisi sedotan plastik ini. Bisa ya adik-adik ya? Kalau misalnya adik-adik mengalami kesulitan, bisa minta bantuan mama, papa, atau kakak yang lebih besar. Kita masukkan potongan sedotan ini seperti ini terus ya sampai penuh. Nah adik-adik, nanti jadinya seperti ini. Kalung yang terbuat dari potongan sedotan plastik dan hiasan berbentuk hati dengan tulisan Tuhan bersamaku. Mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan selalu bersama kita dan kita selalu percaya pada janji Tuhan. Selamat mengerjakan aktivitas sekolah minggu ini dengan sukacita. Tuhan memberkati. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Seperti biasa, persembahannya bisa dititip ke mama atau papa ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.